Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ayyuhal hadirun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Pujian yang tak terhingga. Allah pencipta alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Pemilik alam semesta, pemilik jagat raya. Kita semua adalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dunia ini berada dalam genggamannya. Tidak luput satupun yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi penutup semua para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat terutama untuk diri pribadi, keluarga, dan juga kaum muslimin, kaum mukminin. Marilah kita tingkatkan takwa, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal takwa itu, kita akan bahagia dunia sampai akhirat, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah sampai masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Masyarul muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Mari kita renungi keberadaan kita di dunia ini. Kehadiran kita di dunia ini tidak semata-mata kita lahir dari seorang ibu yang mengandung kita, kemudian lahir begitu saja. Tidak. Tetapi semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menakdirkan kita. Kemudian hari ini pun kita ada di sini. Kehadiran kita di dunia ini sebagai manusia diberikan panca indera, diberikan penglihatan, pendengaran, diberikan mulut supaya bisa berbicara, diberikan hati, diberikan pikiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua jalan, yaitu jalan fujuroha wa taqwaha, jalan kesesatan dan jalan ketakwaan. Pertanyaannya adalah, yang kita lalui dalam kehidupan kita, jalan kefujuran atau jalan ketakwaan? Celakalah orang yang memilih dan menelusuri jalan kefujuran atau kefasikan atau kemungkaran atau kekafiran, memilih jalan kekafiran, celaka dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Dan bahagialah orang yang memilih jalan ketakwaan, jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi. Dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang yang memilih jalan ketakwaan adalah orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan orang yang memilih jalan kefujuran, jalan kekafiran adalah orang yang menentang Al-Quran. Orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada hari ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri dengan senang, gembira, dengan pakaian yang baru, pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Ini patut kita syukuri dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Apabila kita bersyukur, maka Allah SWT akan menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi para ikhwan sekalian, para hamba Allah sekalian, ketahuilah, di balik kenikmatan kita di sini ada ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi tertindas seperti di belahan bumi luar sana, di Palestina, di Rohingya, di Uighur, dan di belahan lainnya. Di Palestina sendiri, beberapa hari yang lalu pada waktu bulan Ramadan, Zionis Yahudi melancarkan serangan kepada kaum muslimin yang sedang khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yang melaksanakan saum, melaksanakan ketaatan kepada Allah, beriktikaf, memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Tapi apa yang diperbuat oleh Zionis Yahudi? Mereka menyerangnya, mereka mengusirnya. Dan ini hampir setiap bulan Ramadan, kaum muslimin mendapat penindasan dari Zionis Yahudi laknatullah. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina terutama. Kemudian yang ada di Suriah, yang ada di Rohingya, yang ada di Uighur, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini menandakan bahwa kita semua sebagai kaum muslimin wajib melaksanakan perintah Allah, yaitu hidup berjamaah, supaya kaum muslimin hidup terpimpin. Kejadian-kejadian di alam dunia ini, terutama yang menimpa kaum muslimin, mereka terpecah belah, mereka terombang-ambing, mudah diadu domba karena satu, tidak adanya kepemimpinan. Sehingga kaum muslimin tidak terarah, kaum muslimin tidak memiliki pegangan. Perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan itu merupakan hal yang sangat pokok, yang sangat fundamental. Allah SWT mengutus para nabi, mengutus para rasul sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mengarahkan kaum muslimin, yang membawa kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Tanpa adanya seorang pemimpin khusus di kaum muslimin, maka kaum muslimin akan menjadi bahan makanan empuk bagi orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu tidak suka kaum muslimin bersatu, tidak suka berhidup berjamaah, dan mereka berusaha bahwasanya tidak akan tegak, bahwasanya tidak, mereka kaum kafir berusaha agar kaum muslimin tidak bersatu. Kalau sudah tidak bersatu, maka akan mudah diadu domba, dipecah belahkan, dihancurkan, dikalahkan. Maka tugas kita semua kaum muslimin untuk selalu berada dalam satu kepemimpinan. Allah SWT memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu berfirqah-firqah. Rasulullah SAW memerintahkan kita hidup berjamaah. Ana amurukum bi khamsin Allahu amarana bihinna. Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan kepada kita 5 perkara. Pertama, bil jamaah. Pertama dengan berjamaah. Kedua, bisam'i, mendengar. Wa ta'ah, taat. Wal hijrah, kemudian hijrah, meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Kemudian yang kelima, wal jihad fi sabilillah. Setelah kita berjamaah, mendengar, dan lain sebagainya, kita berjihad, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam. Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah SWT selalu menanamkan kepada kita keimanan, ketauhidan, sehingga terpelihara ibadah kita, amaliyah kita,
sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ramadan yang telah lalu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita untuk menjadi insan yang muttaqin, insan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Mungkin tidak perlu kita sebutkan satu-satu. Namun, setelah kita melewati puasa ini, paling tidak beberapa hal yang perlu kita waspadai setelah kita melewati Ramadan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah atau orang-orang yang puasanya sia-sia belaka? Nauzubillah. Mari kita pelajari siapa saja atau seperti apa orang yang mendapatkan puasa diterima oleh Allah. Pertama adalah orang yang puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya adalah pertama, bertambah rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ciri daripada seseorang diterima amal ibadah puasanya, ciri pertama yaitu bertambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan-bulan lalu atau tahun-tahun lalu kita sering lalai sholat berjamaah, maka dengan pendidikan Ramadan, sholat berjamaah semakin rajin, sedekah semakin rajin, infak semakin rajin, membaca Al-Quran semakin rajin. Jangan sampai setiap hari kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Kemudian sholat malam semakin rajin, sholat duha dan lain sebagainya. Itulah salah satu yang pertama ciri daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah ucapannya atau perkataannya semakin baik. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa segala ucapan kita, segala perkataan kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesuatu ucapan yang diucapkan olehmu, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, raqib dan atid. Maka hati-hatilah kita dalam berucap. Pendidikan Ramadan telah mengajari kita supaya menjauhi ghibah, menjauhi dusta, menjauhi fitnah, adu domba, menjauhi gosip dan lain sebagainya. Mari kita jaga mulut kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berucap yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, lebih baik kita diam. Sekali lagi, kalau tidak bisa berucap yang baik, maka kita lebih baik diam. Ini nasihat ini terutama untuk diri pribadi dan juga kaum muslimin yang hadir saat ini. Lalu ciri yang ketiga adalah bertambah rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Manusia tidak ada yang luput dari dosa. Al-insanu fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Nggak ada manusia yang lepas dari itu. Nabi Muhammad pun pernah lupa, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosanya oleh Allah dan beliau termasuk orang-orang yang maksum. Beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau orang yang suci, bersih, dijamin surga. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah dijamin masuk surga? Maka oleh karena itu para ikhwan sekalian, kita berbanyak istighfar kepada Allah, berbanyak mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ciri yang keempat, keikhlasan bertambah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholatnya, tahajudnya, baca Qur'annya, kita dasari dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Dasarnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dalam melaksanakan agama itu.
hunafa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itulah beberapa ciri daripada saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada beberapa hal lagi yang lain. Kemudian ciri orang yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Di dalam hadis disebutkan bahwasanya kamin shaimin laisa lahu min syamihi illal ju. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan saum pada bulan Ramadan, kecuali dia tidak mendapatkan illal ju, kecuali lapar. Dalam riwayat lain illal ju alatos, kecuali lapar dan haus, dahaga. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga perbuatannya, tidak menjaga langkah-langkah kehidupannya, sikap-sikapnya. Dia semaunya mengikuti hawa nafsu belaka, maka sia-sia pahalanya. Sekalipun dia puasa, menahan lapar dan haus, tapi dia hanya dapat itu saja. Kenapa? Masih dia menggunjing, masih dia menyakiti istrinya bagi suami, yang istri menyakiti suaminya, anak menyakiti bapaknya, bapak menyakiti anaknya, sesama kawan saling menyakiti. Nah, hal demikian itu akan sia-sia puasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari puasa yang demikian itu. Dan Allah tidak berkenan terhadap orang yang berpuasa sekalipun dia merasakan haus dan lapar. Ada sebuah dalil yang mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bi, falaysa lahu hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya walaupun ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1903. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, izinkan khotib untuk mengingatkan kembali pesan Rasulullah SAW kepada para muslimah. Sebab di antara bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kaum wanita adalah nasihat yang selalu disampaikan kepada umat Islam agar menjaga dan menghormatinya. Nabi SAW memerintahkan kaum wanita agar bertakwa kepada Allah SWT, kemudian agar mentaati suaminya, kemudian untuk memperbanyak sedekah. Beliau SAW bersabda, "Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga." Beliau sambil merapatkan jari-jari tangannya, "Dan sebagian besar kalian akan menjadi bahan bakar api neraka." Lalu beliau membuka jari-jarinya. Saya ulangi. Rasulullah bersabda, "Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga." Sambil beliau mengisyaratkan merapatkan jari-jarinya. Begini. "Dan sebagian besar kalian akan menjadi bahan api neraka." Dengan mengisyaratkan beliau membuka jari-jarinya. Seorang wanita bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Karena kalian banyak melaknat suami, mengingkari kebaikan suami, dan menunda-nunda kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas ada 3 nasihat Nabi SAW yang diperuntukkan khusus kaum muslimat atau kaum wanita sebagai bekal masuk ke dalam surga. Jika diamalkan maka akan memudahkan kaum wanita meraih surga. Pertama adalah bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua mentaati suami, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Dan ada 3 hal yang akan menyebabkan celakanya, akan menjadi seorang penghuni neraka. Pertama adalah wanita yang suka melaknat. Sebagian wanita begitu mudah melaknat orang yang ia benci, termasuk yang sedang ada dalam masalah dengannya. Yang kedua adalah wanita yang suka mengingkari kebaikan suami. Di sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia
melainkan istrinya di akhirat kelak bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang suka menunda-nunda kebaikan. Oleh karena itu, Khatib mengajak khusus kepada kaum muslimat, jika ada seruan kebaikan, maka segeralah untuk melaksanakan kebaikan. Sholatnya, kemudian zikirnya, mengajinya. Kalau ada kesempatan, jangan ditunda-tunda, segera mungkin kita laksanakan. Semoga Allah SWT membimbing kita semua kaum muslimin dan para muslimah sehingga dapat menjalankan 3 nasihat Nabi SAW sebagai bekal masuk surga. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, wahai yang Maha Mulia, yang tahu segala-galanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Tutupilah aib-aib kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua. Amin. Allahumma amin. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih dan menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkanlah orang tua kami, darah dagingnya yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami untuk menjadi anak yang tahu balas budi, menjadi anak yang soleh. Ya Rob, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan mereka berdua, muliakanlah sisa umurnya, masukkanlah mereka ke dalam surga, jadikanlah akhir hayatnya husnul khotimah dan jauhkan dari su'ul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kening kami menjadi kening yang selalu nikmat dalam bersujud kepadamu. Jadikan mata kami jadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan ayat-ayat suci-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, selalu berzikir, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadikan jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestina khassah wa fi kulli buldanil mu'minina amah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma anjil mu'minin fi biladi Palestin wa anha'i buldanil mu'minina amah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para ikhwan